teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sudah buka puasa? Oke, hari ini saya akan memandu teman-teman semua. Eh, kita bahas bareng-bareng tentang pemilihan investasi di masa pandemi bersama founder dari Ellen May Institute sekaligus penulis 3 buku nasional bestseller, yaitu buku-buku Nabung Saham Sekarang, Smart Traders Not Gamblers, dan buku Smart Trader Rich Investor. Beliau adalah Bu Ellen May. Kalau gitu, kita langsung undang saja Ibu Ellen. Sebentar ya, kita tunggu Bu Ellen dulu. Oh iya teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar saham bisa langsung ditulis aja ya di kolom komentar. Nanti kita tanya sama-sama ke Bu Ellen. Oke. Halo, halo, selamat malam. Wah, rame. Wah, ada yang dari Jogja. Oke, kita tunggu. Kita undang Bu Ellen ya dulu. Mhm. Udah baca bukunya Mbak Ellen May yang cover biru? Oh iya, yang nabung saham sekarang ya. Halo, halo, selamat malam. Wah, ternyata banyak ya yang tertarik untuk membahas saham. Halo, halo, selamat malam. Sebentar ya, teman-teman. Hmm, malam. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu saham dan bagaimana cara menabung saham belum? Oke, ya kita undang dulu Bu Ellen. Halo Bu Ellen, selamat malam. Dengan sorry Mbak ini ya Mbak Niken ya. Iya, Oke. gimana gimana kabarnya Bu Ellen? Luar biasa kabarnya. Udah buka puasa. Sudah. Oke, mungkin di sini teman-teman pembaca ada yang belum kenal ya sama Bu Ellen, jadi mungkin bisa boleh diceritakan Bu Ellen sedikit mengenai latar belakangnya. Oke. Jadi saya ini praktisi pasar modal ya dari tahun 2007 yang lalu saya udah mulai berinvestasi saham ya, trading saham juga. Terus kemudian tahun 2008 saya mengalami krisis di pasar saham yang sangat luar biasa sekali ya, krisis ini. Sampai Hmm. keuntungan saya tuh kali yang hilang sekitar hampir setengah ya, sekitar setengahnya lah. Dan di situ saya Wah, berhenti sempat berhenti beberapa bulan belajar dan mengevaluasi diri banyak hal ya, dan akhirnya terbitlah buku pertama yang hitam ini. Yang oh, ini udah gambar yang udah redesign terus ya. Jadi oh buku ini iya saya ya. berdasarkan pengalaman pribadi waktu itu.
lebih ke arah psikologi trading gitu ya. Jadi lebih ke arah psikologi trading, gimana caranya sih kita mengendalikan fear and greed di dalam berinvestasi saham. Karena ini buku ini merupakan hasil dari refleksi, hasil dari pembelajaran saya, evaluasi diri saya di tahun 2008. Jadi ini terbitnya sekitaran 2009-2010-an gitu. Gitu. Kalau nggak salah 2010 deh ini terbitnya. Baik-baik. Dan sejauh ini Bu Ellen sudah menerbitkan 3 buku di Gramedia Pustaka Utama, yaitu yang tadi sudah sempat disinggung, Smart Traders Not Gamblers, kemudian Nabung Saham Sekarang, dan Smart Trader Rich Investor. Iya. Satu lagi. Itu satu lagi yang ini yang biru. Iya. Nah, bisa diceritakan mungkin perbedaan mendasar 3 buku itu apa sih? Ini jadi sekalian ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang follower saya yang seringkali nanya, ya 3 buku ini isinya apa sih sebenarnya? Jadi pertama kali saya tulis ini tuh, saya waktu itu nulisnya saya nggak ngerti kebutuhan pasar, cuman saya nulis berdasarkan pengalaman saya. Sehingga buku ini sangat sangat teknis sekali ya. Jadi ini lebih cocok untuk orang yang udah di pasar saham, untuk trader, untuk investor yang itu. Yang sudah terjun. Nah, yang udah terjun. Nah, jadi bicara tentang ada teknisnya, ada tentang psikologinya. Dan ini udah saya tulis udah lama banget ya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, banyak tuh orang-orang nanyain hal-hal basic kayak gimana sih cara buka rekening saham, panduan untuk pemula gimana. Akhirnya saya tulis deh buku ini. Nah, buku ini panduan untuk pemula nih. Terus kemudian, ya jadi ini buat pemula yang mau mulai banget nih, buat orang awam yang mau mulai. Kemudian berikutnya Bursa Efek Indonesia mengkampanyekan yuk nabung saham. Banyak orang tuh nggak ngerti nabung saham. Nabung saham tuh mereka pikir cuma beli saham simpan, beli saham simpan. Bahaya banget. Sehingga saya melihat karena adanya kebutuhan orang-orang pengen belajar nabung saham gimana, saya terbitkan buku ini dan ini juga disupport oleh Bursa Efek Indonesia, saling support sih ya. Jadi juga untuk mendukung program yuk nabung saham dari Bursa Efek Indonesia. Buku ini very practical banget, ngajarin orang tentang investasi saham dengan strategi nabung saham gitu. Jadi ya tiga-tiganya ini merupakan menurut saya sih pemula ya gitu, untuk memulai. Dan ya semoga nanti terbit buku keempat. Saya kok kepengen nulis tentang strategi saham di kala market bearish, di kala market naik turun, itu strateginya beda ternyata gitu. Jadi banyak yang orang tahu. Jadi kita harus fleksibel sebagai seorang trader dan investor saham. Nah, kok kepengen nulis buku itu. Ya, semoga jadi deh, karena sibuk banget akhir-akhir ini. Giveaway. Amin. Iya, banyak yang minta giveaway. Nah, jadi buat teman-teman gimana? Buat teman-teman yang masih pemula berarti mungkin bisa baca yang ini dulu kali ya, Bu. Yang ini. Yang benar-benar yang itu ya, dua itu buat teman-teman. Ini atau ini boleh juga, karena memang saya nulisnya memang bahasanya juga bahasa praktisi banget ya, bukan buku yang istilahnya yang sulit-sulit, yang tinggi-tinggi gitu. Mungkin buku keempat kali ya yang agak teknis gitu. Tapi saya semoga ini ya, gambaran ini buku ya. Amin. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau kenalan istilahnya sama saham, sama investasi, bisa pakai buku Bu Ellen yang itu. Kemudian, nah di masa-masa pandemi seperti ini nih Bu, itu kira-kira kalau kita sebagai pemula mau terjun ke dunia saham, nah itu gimana tuh menurut Bu Ellen? Apakah saat yang tepat atau nanti dulu gitu? Oke. Jadi untuk pemula yang baru mau mulai di dunia saham, tahun ini 2020 ini pasar saham tuh lagi diskon abis. Ini jarang terjadi. Ini terjadi seperti tahun 2008 yang lalu. Tapi waktu tahun 2008 itu nggak ada yang memberikan petunjuk secara wah benar-benar harus gimana gitu. Jadi sekarang media juga udah berubah ya, teknologi udah berubah, sosial media udah berubah banget. Sekarang udah ada Instagram, setiap hari saya nge-live, tujuannya supaya membantu teman-teman supaya bisa berinvestasi dengan benar. Nah sekarang ini kesempatan banget investasi jangka panjang. Nah
Namun cara investasinya jangan dihajar langsung. Cara investasinya adalah dengan step by step gitu ya. Jadi dengan step by step cicil ya. Jadi misalkan punya 50 juta buat mau beli saham BRI misalnya atau BCA. Nah, ini kan masih ada dari bulan Mei sampai bulan Desember. Boleh dicicil saya bilang 40 juta aja biar gampang ya ngitungnya ya. Masih ada 8 sebulan 5 juta, 5 juta, 5 juta kayak gitu. Jadi jangan langsung dihajar habis gitu. Nah, itu salah satu strateginya. Bertahap gitu ya, jadi supaya nggak Bener, kehabisan cash juga. bener. Nah, kemudian kalau kita sudah terjun, sudah mulai berinvestasi saham, itu mengelolanya gimana ya Bu Ellen? Apakah kita harus mantengin pergerakan IHSG setiap hari atau ya udah tinggal aja gitu atau gimana? Oke, ya. Jadi untuk di pasar saham sendiri ada dua cara. Yang pertama tadi investasi, yang kedua adalah trading itu ada dijelasin di buku ini. Sebenarnya di setiap buku saya selalu jelaskan perbedaannya antara investasi dan trading itu ya, karena penting banget. Dan ini dijelasin di buku ini. Jadi ada dua strategi. Nah, kalau yang buat investasi ini justru jangan dipantengin terus tiap hari. Harga saham turun ya biarin aja turun gitu selama fundamental perusahaan bagus. Kayak misalkan mau beli saham BRI nih, beli saham BRI habis itu BRI-nya turun. Ya biarin aja kan kita nyicil. Nanti next month masih ada lagi dan seterusnya gitu. Jadi kalau untuk strategi trading itu kita memanfaatkan naik turunnya harga saham untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Nah, itu yang kita harus liatin terus gitu ya. Jadi kalau saya sih membantu komunitas melalui aplikasi IM Trade. Nah, aplikasi ini ini apa? Ini panduan setiap hari. Jadi orang-orang yang masih pemula yang baru mau mulai dengan bantuan dari IM Trade ini mereka bisa tahu caranya beli jual gimana, membatasi risiko gimana. Ini benar-benar diajarin banget gitu ya. Jadi sampai berapa banyak boleh beli sahamnya itu juga diajarin banget gitu. Misalkan untuk trading, untuk swing trading itu maksimal 5% per pembelian. Nah, jadi diajarin sampai segitu. Terus kemudian dalam satu portofolio, kalau bisa masih pemula jangan lebih dari 5 saham gitu. Bukunya yang Oh, kayaknya ada gangguan sinyal nih, teman-teman. Bentar ya, sabar. lebih ke trading sih gitu. Di save ya, ini ya antara pusing. Siap. Ini ya, nanti teman-teman bisa nonton lagi di IGTV-nya Buku GPU atau di YouTube channelnya Bu Ellen ya, di Ellen May TV. Nah, Oke. Kalau begitu, ini mulai ada banyak yang nanya nih, Bu Ellen. Iya. Kita cari dulu. Pertanyaan dari Mbak Ira. Bu Ellen lebih aman atau menguntungkan yang mana? Investasi saham yang dilakukan sendiri atau reksadana? Saya masih suka bingung. Nah, itu ada di sini nih. Makanya ini pertanyaan pemula semua tercover di sini nih. Ya, jadi saham atau reksadana sebenarnya kalau saham itu Anda akan mendapatkan keuntungan lebih banyak karena kan memang dikelola sendiri ya. Tapi kalau misalkan ilmunya belum bisa ini di saham, Anda bisa mulai di reksadana dulu. Saya awalnya juga mulai di reksadana dulu tuh. Jadi diceburin sama suami di reksadana. Kenapa? Karena kurang kerjaan. Ini banyak nih teman-teman yang lagi mungkin banyak waktu ya. Dulu saya sebagai ibu muda baru punya anak satu gitu. Terus saya bilang sama suami, aku kok kepengen kerja ya, aku kepengen produktif gitu loh. Terus suami bilang kan ada anak kecil gitu, udah kamu ini aja deh reksadana dulu, dan ternyata emang di reksadana ini nggak ngapa-ngapain juga, itu dikelola oleh satu manajer investasi gitu. Jadi kita tinggal taruh uang aja, mereka yang akan investasikan ada di obligasi, ada di saham, ya, ada di ekuitas. Nah, dari situ saya mendapatkan keuntungan yang lumayan banget tahun 2007. Waktu itu kan pasar saham memang lagi naik-naiknya. Terus kemudian saya kepengen di saham. Di saham ini ternyata memang keuntungan yang saya dapat memang lebih cepat, memang lebih banyak ya, karena memang fokus pada satu instrumen aja gitu, dan
lebih istilahnya lebih concentrated, nggak terlalu diversified banget isi portofolionya gitu. Hmm. Tapi memang tantangannya ya kita harus aktif untuk mantau sendiri gitu. Komisinya beda juga. Kalau untuk reksadana ada manajemen fee yang agak mahal, lebih mahal daripada kita beli saham langsung. Nah, kenapa demikian? Hmm. Wajar dong, kayak kalau misalkan kita mau makan di mall atau makan di restoran, kita minta orang masakin, kita kan bayar lebih mahal daripada kita masak sendiri. Cuman kan nggak repot, Betul. terima jadi, terima beres gitu. Nah, Hmm. makanan itu sehat nggak sih? Maksudnya bergizi atau enggak? Nah, itu tergantung pilihan juga yang pertama. Istilahnya imbal hasilnya bagus enggak, itu tergantung pilihan Anda kan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan Anda mau makanannya benar-benar sehat, makanannya benar-benar bergizi gitu, Anda harus ya masak sendiri. Jadi tahu ingredients-nya apa yang Anda lakukan. Nah, itu analoginya kayak gitu, saham atau reksadana. Tuh. Semoga menjawab pertanyaan ya, Mbak Ira. Ya, dengan Nah, reksadana lewat bank atau sekuritas. Ada yang dijual lewat bank, ada yang lewat sekuritas gitu. Bahkan lewat platform hmm, digital sekarang ada kok. sudah banyak ya rasanya. Udah banyak. Iya, iya. Hmm. Kemudian dari Mbak Nintia, strategi investor jangka panjang dong Miss Ellen, gimana memanage portofolio kita? Jadi sebenarnya ini saya udah bahas terus ya, banyak banget di IG TV saya ya, di live juga ada. Kalau untuk strategi investasi jangka panjang ya, saya ulang lagi nggak apa-apa ya teman-teman yang udah nyimak, jangan bosan ya gitu. Jadi yang buat Kita berbagi investasi ilmu. nomor satu banget sebelum kamu beli saham, kamu harus menentukan tujuan dari investasi kamu, tujuan finansial kamu gitu. Maunya sih mau mencapai berapa dalam berapa lama, itu udah pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan nominalnya buat berinvestasi saham ini, nominalnya yang jangan yang bikin kamu jadi nggak nyaman, jangan yang bikin kamu jadi deg-degan, jangan yang bikin kamu jadi takut, jadi khawatir kayak gitu, atau justru malah jadi euforia kalau harga sahamnya naik. Jadi poin nomor 2 ini penting sekali, tentukan nominal beli sahamnya. Start small, semua bisnis tuh dimulai dari yang kecil dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau mulai, jangan terburu-buru. Itu dulu sih tipsnya itu. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan saham. Nah, pemilihan saham untuk investasi dan untuk trading ini sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya saya ada satu kelas gratis khusus ya untuk pemula, namanya kelas calon investor, ini bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, kelas calon investor ini diajarin tentang bagaimana caranya mekanisme saham, terus kemudian perlindungan untuk investor, untuk pemula banget. Sebenarnya isinya mirip banget dengan yang ada di sini. Tapi di kelas calon investor nanti itu diajarin untuk buka akunnya, dan itu kelasnya gratis, teman-teman bisa ke .com/kci gitu. Nah, untuk tips dalam berinvestasi sahamnya sendiri, kalau untuk pemula ya, untuk long term investing, pilih saham-saham yang memang berfundamental bagus, kapitalisasi besar. Contohnya apa? Contohnya ada BCA, Unilever, Kalbe Farma, Indofood, ICBP, terus kemudian ada TLKM, ya, Telkom, Gudang Garam, atau HMSP. Nah, teman-teman, apakah harus kita berinvestasi di saham blue chip? Ternyata ya, kalau untuk long investing memang saham blue chip, tapi kalau untuk yang trading jangka menengahnya nggak harus blue chip. Jangka menengahnya kita bisa pakai pilih saham-saham second liner yang ukurannya lebih medium. Nah, itu saya jelasin di sini nih. Yang menariknya, saham second liner apa, terus kemudian blue chip itu apa, kapitalisasi apa tuh saya jelasin di sini gitu. Ini basic banget bicara tentang stock split juga, right issue. Tuh, teman-teman biar nggak bingung, mungkin bisa langsung order bukunya di link yang tersedia di bawah nih, di pin komen ya, di gramedia.com. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Ini kenapa jadi konsultasi pribadi begini ya, membahas Unilever, membahas BBRI. Kalau untuk teman-teman, ketika saya nge-live saham selalu bahas saham secara langsung gitu, selalu nanya konsultasi pribadi. Giveaway, oke. Giveaway ya.
hari ini berhubung Lebaran ya, ngirimnya agak lama ya, habis Lebaran. Aku ada 3 buku deh. Ada tiga Wah, buku, masing-masing dapat satu. Ya, nanti yang bisa ngejawab pertanyaan di belakang. Oke ya? Yang dapat oke. bukunya nanti DM saya, terus kemudian tulis alamat dan juga nama dan juga WhatsApp. Oke? Oke. Tuh. Baik. Kemudian pertanyaan lain dari Kak Dandi. Kak, saya masih anak SMA. Apakah sudah bisa untuk membeli saham? Kalau nggak salah butuh butuh NPWP bukan ya, Bu Ellen? Iya, kalau biasanya sih ini ya, harus usia 17, minimal 17 tahun. Hmm, Nah, di punya bawah KTP. 17 tahun gimana? Itu pakai punya orang tua, ya, pakai punya Hmm, orang tua. Ini kayak anak saya baru ajarin anak saya yang ya ada 13 tahun sama 9 tahun nih suaranya kecil-kecil biar nggak kedengeran. Kenapa? Jadi mereka tadinya berinvestasi saham tuh kayak nggak fun, nggak asik, apaan sih gitu loh. Mereka lebih milih buat hmm, main gitu. Jadi hmm, investasi saham mereka nggak interested. Terus aku kasih tahu nanti uangnya bisa buat ini, bisa buat beli beli hadiah buat di Roblox gitu. Terus oh ya gitu. Terus susah nggak gitu. Udah sini titip uang aja dulu sama mama. Titip uang 100.000 gitu sambil lihat-lihat nih anaknya ada nggak. Titip uang ke saya 100.000. Terus kemudian saya bikin mudah, saya bikin memudahkan anak ini. Terus saya bilang, oke, hari ini mama beliin kamu saham ini ya, gitu. Ini adalah perusahaan apa? Saya ceritain. Misalkan ini perusahaan farmasi, jualan obat, atau jualan susu, Kalbe Farma gitu, saya ceritain. Terlepas dari 100.000 itu sebenarnya cukup atau nggak cukup buat beli saham itu gitu. Terus saya hmm, ceritain lagi, oke, ini buat beli perusahaan ini, air minum, kayak gitu. Terus kemudian, oke, ya, besoknya dia akan nanya, penasaran, mah, untung nggak? Untung. Jadi dibikin gampang dulu nih. Untung hmm, berapa? Untung 10.000. Kok dikit? Banyak dong. Kamu nggak ngapa-ngapain, 100.000 dapat 10.000. Iya juga ya. Oke, mau ditahan, mau titip mamah lagi, atau mau dijual? Kalau dibiarin masih bisa nambah nggak? Masih bisa. Jadi saya memang sengaja bikin gampang dulu buat dia. Bukan hmm, ngebohongin ya. Jadi ini kayak ngelatih dia punya sense biar berani gitu. Akhirnya saya bilang bisa gitu. Terus besoknya dia tanya lagi, jadi berapa mah? 15.000 gitu. Terus besoknya nanya lagi 22.000. Oke, sekarang kamu mau jual, mau minta uangnya atau mau tahan? Dia mikir lama. Akhirnya saya bilang diambil aja ya, biar dia ngerasain. Terus saya hmm, kasih dia 120.000. Kok 120.000 ya turun dikit, saya kasih tahu. Jadi mesti tahu ada risikonya juga gitu. Turun dikit, jadi 120.000. Dan saya kasihnya tuh uang baru, 100.000-nya uang baru Grace, terus kemudian 20.000-nya juga uang baru. Uang baru Grace juga. Jadi saya kasih dia, terus kemudian saya kasih amplop yang bagus, kemudian saya kasih. Nah, dia terima itu, kemudian anak ini lihat, wah seneng nih. Terus saya tanya lagi, ini semua, mama kembaliin semuanya. Terus hmm, dia lihat-lihat gitu, uangnya dimasukin ke tabungan dia, ke celengan dia. Mama bilang, kamu mau ini lagi nggak? 100.000-nya mau titipin lagi nggak gitu? Terus mikir-mikir, bisa jadi dapat tertarik duit ya? lagi nggak? Iya, mulai tertarik. Terus saya sengaja tuh, yang gede kan tadinya nggak mau. Yang gede mulai Hmm, denger-denger, mulai mikir, apaan sih? Karena yang gede udah mulai kritis kan, kayak ini mama nih, hmm, ini kayaknya make it up gitu. Uh, Kayaknya mama ini deh, enggak ini beneran kok nih kamu lihat nih sahamnya gitu. Terus akhirnya dia titip lagi, dia simpan lebih lama sekarang. Nah, nanyain terus naik turun ditanyain terlepas dari sahamnya naik turun atau enggak, pokoknya di awal saya bikin gampang dulu buat anak ini, saya bikin fun hmm, dulu. Akhirnya uh, dia dapat nih keuntungan lagi. Saya bilang, oh oke, dapat untung lagi nih, berapa? 50.000. Wah, terus saya ajarin ngitung, itu 50%. Nah, kamu kalau hmm, beli berdagang atau apa, istilahnya kamu modal 1 juta, uh, untung 500.000, itu 50%. Anak ini masih 9 tahun, terus akhirnya dia pikir-pikir, boleh juga ini ya. Nah, yang kedua, ketika saya kasih keuntungannya, saya kasih ininya, saya nanya, 100.000-nya mau diambil nggak modalnya? Dibilang, enggak, titipin mama aja.
Ya, itu jadi cerita awal untuk bikin dia happy. Itu aja sih. Ya, jadi itu Hmm. pengalaman tentang gimana bikin bikin saya mencoba untuk bikin anak saya interested di pasar saham gitu. Tuh, jadi buat teman-teman yang pemula nggak usah khawatir, bisa belajar langsung ke Bu Ellen. Silakan di follow Iya, Instagram Bu Ellen ya, thank you, thank you. @ellenmay_official. Oke, kita Iya, lanjut ke pertanyaan yang lain. Prediksi saham yang baik setelah Lebaran. Gimana oke. tuh Bu Jadi Ellen? Barat mau melihat pasar saham ini masih berpotensi untuk tertekan ya, untuk masih terkoreksi gitu. Kenapa bisa demikian? Karena saat ini perekonomian juga masih melambat banget gitu ya. Jadi ketika perekonomian ini udah mulai slowing down banget kayak gini, GDP turun, terus kemudian pengangguran semakin bertambah, ya nanti ini juga akan tercermin di pasar saham gitu. Jadi masih akan Hmm, itu selama beberapa bulan ke depan. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus buat kita untuk mendapatkan saham-saham murah. Karena selama ini tuh jarang banget dapat saham yang bagus tapi bisa terdiskon banget gitu. Nah, ini contohnya saham BRI. Ada yang banyak saham BRI nih. Jadi saham BRI ini apa namanya sangat murah sekali. Sekarang valuasinya tuh terdiskon sekitaran 40%. Sedangkan untuk harganya udah hmm, diskon tertinggi itu udah diskonten sekitar 50-an persen gitu. Sedangkan kalau BCA itu cuman dari atas sampai bawah harganya cuma turun 30% gitu. Dua-duanya bagus. hmm, baik-baik. Ya, saya terakhir ngecek juga yang saham-saham bank hijau-hijau semua. Oke, Oke. ada yang ya. Pertanyaan lain dari Hikari. Menurut Cici memegang suatu saham seumur hidup selama perusahaan masih bagus gimana? Jadi Nah, itu dibeli, di hold, nggak dijual-jual. ya itu strategi investasi dari Warren Buffett sebenarnya. Jadi investasi jangka panjang itu ada dua macam. Kalau jangka panjang value investingnya itu dengan cara beli, simpen, jual ketika over value. Tapi Hmm. kemudian ada juga orang yang beli, simpen, jual ketika perusahaan ini justru malah mengalami penurunan laba. Contohnya Warren Buffett itu Hmm. beli investasi perusahaan penerbangan ya, Hmm. airlines, itu dia akan kalau masih untung dia akan hold forever, dia nggak akan jual. Jadi dia membeli bisnis Hmm. istilahnya, membeli saham. Tapi begitu perusahaan ini mengalami satu penurunan laba, ya jadi mengalami penurunan bisnis, dia akan jual. Dan anyway, banyak orang yang mengira Warren Buffett ini cut loss di perusahaan penerbangan, tapi sebenarnya Hmm. bukan cut loss. Sebenarnya dia lagi profit taking tuh. Jadi kenapa Hmm. investasi lama ya dia udah mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari perusahaan penerbangan itu gitu Hmm. ya. Oke, oke. Ya, itu juga saya bingung tuh waktu baca berita Warren Buffett jual-jual semua saham airlines. Ini stop loss, apa cut loss, apa gimana? Oke, jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Ellen. Oke, pertanyaan berikutnya, Miss, kalau beli saham baru beberapa hari, udah bisa dapat dividen nggak sih pas hari pembagian dividen? Oh, Ya, jadi ada yang namanya come dividend ya. Itu pada tanggal itu kalau misalkan Mbak Niken beli paginya nih ya, kemudian hold terus sampai closing penutupan market masih hold dan besoknya jual, itu dapat dividen. Jadi banyak sekali oh, orang manfaatkan momen come dividen ini. Jadi pas penghitungan dividennya siapa yang berdividen, ada beberapa orang yang sengaja beli di hari itu jual besoknya. Nah, kalau saya boleh jangan ikut cara kayak gitu. Kenapa? Karena udah banyak banget yang pakai cara kayak gitu sehingga besoknya setelah come dividen itu malah justru saham itu turun. turun. Ya, jadi orang-orang profit taking, jadi nggak worth it dong, malah rugi gitu, dapat dividen tapi rugi juga gitu. Nah, sebenarnya dividen ini adalah imbal hasil untuk investor jangka panjang. Sedangkan kalau untuk trader, orang yang mau dapat keuntungan dari harga saham aja, beli jual jangka pendek, itu imbal hasilnya dari capital gain. Kalau pas dia dapat dividen, itu namanya bonus. Tapi jangan hanya Oh, mengejar dividen aja untuk trader. Sedangkan kebalikannya seorang investor fokusnya sebenarnya adalah laba perusahaan. Jadi seorang investor kita melihat profitability perusahaan dan juga
historical dia membagikan dividen gimana, baru kemudian harga saham itu bonus. Jadi jangan kebalikannya. Tapi ironisnya gini, perusahaan kalau jangka panjang dia naiknya sustainable, kayak BCA naik terus sustainable, dia akan bagi dividennya kecil. Jadi untuk long term investing seringkali pilih apakah kita akan memilih untuk perusahaan yang bagi dividen rutin dan banyak, atau kita pilih perusahaan yang harganya cenderung naik gitu. Nah, dua-duanya ini kadang kebalikan. Kalau dia rajin bagi dividen, kadang-kadang juga perusahaan ini harga sahamnya nggak terlalu cepat naiknya gitu. Dan bahkan ada loh perusahaan yang sama sekali tidak membagikan dividen. Tapi perusahaan ini harga sahamnya kencang banget naik. Kok bisa? Kenapa bisa demikian? Jadi harga sahamnya kencang banget naik, tapi dia nggak bagi dividen, ternyata uang yang digunakan, laba perusahaan itu digunakan untuk pengembangan bisnis terus, capex-nya gede banget gitu. Mtrade kapan IPO? Wah, pertanyaan ini menantang sekali. Oke, one day ya. Nanti kita kembangkan aplikasinya, one day kita akan IPO. Nah, oke, kita langsung. Kenapa banyak yang minta GPU IPO sih? Jangan tanya saya. Tanyain bosnya. Ya, tanyain ke CEO. Saham properti kenapa lesu beberapa tahun terakhir? Oh, untuk kedepannya bagaimana prospeknya? Ya, jadi saat ini properti termasuk salah satu sektor yang tertekan karena pandemi COVID-19 ini banyak banget banyak banget properti yang harganya sangat-sangat terdiskon. Nah, contohnya kemarin ya, saya nge-live sama Pak Tung di Sembaringin itu ya, harga properti di Pondok Indah tuh sangat discounted banget, katanya bahkan ada yang discounted sampai 50%. Nah, ini udah kayak saham aja nih. Tapi kalau properti kan emang harganya masih mahal. Nah, properti harganya masih mahal ya. Jadi kalau untuk saham ini terjangkau untuk semua kalangan gitu. Kompas Gramedia IPO kapan? Tanyain bosnya. Tolong ditanyakan langsung ke CEO-nya ya. Oke. Menarik. Nah, dengan kondisi pandemi yang entah belum tahu sampai kapan akan berlangsung nih, bagaimana setelah pasca pandemi ini kira-kira apakah saham bisa bounce back atau gimana nih trennya menurut Bu Ellen? Kalau akhir tahun ini kan katanya masih turun ya tadi disampaikan. Aku ngelihatnya gini, semester kuartal 1, 2, 3 ini masih turun, selesai kuartal 3 itu berarti memasuki bulan Oktober, November, Desember. Ya, November, Desember itu bisa reversal kembali naik ya, karena kalau kita lihat saat ini pandemi di kuartal kedua ini parah-parahnya, jadi nanti laporan keuangan kuartal 2 juga akan jelek. Dan itu nanti laporan keuangan kuartal 2 itu kita terima sekitar bulan Juli Agustus. Jadi nanti Agustus tuh saham bakalan banyak yang jatuh gitu, Agustus September. Nah, kemudian karena laporan tadi 3, ya. Jadi kuartal 3 itu udah mulai membaik sehingga pada kuartal 3 ini akan ada satu pemulihan dan itu tercermin nanti di laporan keuangan kuartal 3 yang kita terima. Kuartal 3 itu September, berarti kita terima sekitar Oktober November. Nah, itu biasanya akan terjadi reversal gitu. Kalau saya ngelihat full recovery-nya nanti di tahun 2021-2022 ya. Jadi nggak bisa tahun ini full recovery gitu. Selesai pandemi, sektor apa yang naik drastis? Of course, pertama yang naik drastis adalah blue chip dulu. Kenapa blue chip? Karena investor besar kayak reksadana, kayak gitu-gitu, mereka akan kumpulin perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya emang gede dulu gitu. Jadi ini saya juga udah jelasin beberapa kali di live saya ya. Sehingga supaya kinerja dari portofolio mereka menjadi mirip dengan IHSG atau lebih baik. Nah, caranya mirip yaitu dengan membeli saham-saham big caps. Big caps itu kan yang menggerakkan IHSG. Nah, kalau biar lebih bagus dari IHSG, gimana caranya? Caranya adalah dengan membeli saham-saham second liner yang growth-nya memang jauh lebih kencang daripada IHSG. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saham yang mayoritas dimiliki oleh retail susah naiknya? Nah, saham-saham retail ini gimana ini, Bu Ellen? Kayak misalnya MAPI gitu,
Oke, sebenarnya ya kalau saya pribadi bicara tentang saham naik atau turun, itu kalau dalam jangka pendek itu kadang nggak nggak ada pengaruhnya dengan analisis fundamental perusahaan. Kalau dalam jangka Hmm. panjang, iya. Jadi bagaimana sebuah saham bisa naik secara sustainable dalam jangka panjang, itu dia punya fundamental harus bagus, earnings-nya harus bagus. Namun demikian, kalau dalam jangka pendek itu istilahnya hanya beberapa hari atau cuma beberapa bulan, itu perusahaan yang fundamentally biasa-biasa aja. Bahkan kadang ada yang fundamentalnya perusahaan ini nggak gitu bagus, nggak gitu sehat perusahaan ini, dia tetap bisa naik. Kenapa? Karena ada beberapa investor nyentrik yang mungkin dia tertarik dengan saham ini. Mhm. Istilahnya tuh ini hanya karena demand sesaat aja gitu. Jadi Hmm. untuk perusahaan-perusahaan di sektor retail sendiri untuk bisnis modelnya buat saya pribadi itu bukan termasuk pilihan untuk long term investing ya. Jadi untuk investor-investor besar mereka akan memilih perusahaan yang memang bisnis modelnya kuat. Jadi saat ini retail sangat-sangat tertekan sekali gitu. Dan industri consumer goods sendiri kita lihat consumer goods-nya juga harus yang benar-benar basic consumer good banget. Kita bisa lihat ini ya KFC. KFC ini kan kalau dibilang consumer good ya, makanan ya. Tapi Iya. ternyata dalam kondisi pandemi ini dia sangat tertekan sekali sehingga dia harus PHK banyak sekali karyawannya. Dan itu juga menjadi satu sentimen negatif buat saham FAST gitu. Terus kemudian PZZA Pizza. Ada yang nanya, wah ini kalau pandemi gini, ini PZZA Pizza Hut bagus dong gitu. Mhm. Bagus dong. Terus apa namanya? Akhirnya orang pilih itu. Kalau menurut saya sebenarnya yang bagus adalah perusahaan-perusahaan yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contohnya kayak Unilever, terus Indofood, terus Hoki itu jualan beras kayak gitu. Hmm. Nah, tadi sempat ada yang nanya juga bedanya ICPB sama INDF. ICBP sama INDF. Ya INDF ibunya, ICBP Sama-sama. anaknya gitu aja. Bagus, dua-duanya sama-sama bagus, udah nggak usah terlalu dipikirin itu. Udah, itu jawabannya ya teman-teman. Kalau INDF Hmm. dia punya karakter harga saham naiknya lebih cepat. Sedangkan Hmm. kalau ICBP dia ICPB. punya karakter harga Oh ya, ICPB. naiknya lebih cepat. Kalau INDF ini dia lebih ke sideways gitu. Hmm. Oke. Gitu. Jadi jangka Kemudian panjangnya dia lebih ke samping gitu. Kalau untuk jangka panjang lebih cepetan si ICBP gitu. untuk fokus invest saham jangka panjang, baiknya pegang maksimal berapa emiten dan maksimal berapa sektor. Menarik nih. Gimana? Untuk jangka Untuk panjang apa? nih. Untuk fokus Oke. investasi saham jangka panjang, maksimal berapa emiten di berapa sektor? Oke, jadi sebenarnya tergantung karakter setiap orang juga ya. Kalau saya pribadi maksimal investasi jangka panjang tuh maksimal 5 saham, ya maksimal 5 saham di maksimal 5 sektor juga. Tapi ada juga murid saya yang dia di satu saham aja dan itu lebih concentrated banget, untungnya juga jauh lebih gede gitu. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu saya live bareng Ibu Eli gitu. Dia beli satu saham kemudian dari 20 juta jadi 100 juta gitu. Dalam berapa lama pertanyaannya? Kebetulan dia waktu itu trading saham super trader gitu. Dalam beberapa bulan gitu, hampir setahun kayaknya ya. Jadi hampir setahun gitu. Kalau untuk investasi jangka panjang maksimal 5 saham, sebaiknya dari sektor apa aja, dari big caps, perbankan dan juga consumer goods ya. Saya cuma suka kalau jangka panjang sebenarnya ya dua sektor ini aja sih gitu. Yang benar-benar strong banget. Satu lagi, telekomunikasi. Jadi telekomunikasi ini udah seperti menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia di era modern, yaitu saham TLKM. Iya. Ya orang sekarang rela lapar asal wifi lancar. Ini ada yang nanya indinya Bu Eli sekarang gimana ya? Udah dijual dong, kan dia trading. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lain. Saham oil terkait memanasnya USA versus China. Sebenarnya lebih ke Arab versus Rusia sih kalau saya baca berita ya. Kemarin sempat perang harga. Benar. Kalau untuk oil sendiri lebih ke arah, saya ngelihatnya gini,
demand itu ada permintaan nggak di market. Demand ini sekarang udah mulai meningkat, demand oil ya. Karena apa? Karena lockdown di beberapa negara sudah dibuka, kemudian manufaktur di China juga udah jalan. Meskipun demikian, permintaan juga kencang-kencang amat gitu, karena semua juga masih menata ulang dari awal gitu. Tapi tetap ada peningkatan demand. Jadi untuk harga minyak ada peluang untuk meningkat sesaat gitu. Baik-baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Aspi. ROA, ROE-nya bagus, tapi utangnya besar. Gimana, Miss? Contohnya HKMU. Jadi kalau melihat perusahaan itu jangan dilihat dari angka dulu. Nomor satu harus dilihat dari dia punya bisnis model ya. Nomor satu bisnis model, yang kedua manajemen perusahaan, analisis kualitatif dulu, baru kemudian analisis kuantitatif. Nah biasanya perusahaan yang dia punya profitability bagus tapi hutang yang besar, ini perusahaan yang dia sangat ekspansif sekali, sangat inovatif. Ekspansif bukan berarti inovatif ya, ekspansif sekali. Jadi, manajemen perusahaan ini berarti dia sangat agresif. Nah, mesti harus dilihat EPS-nya juga, apakah earnings per share-nya bertumbuh. Percuma kalau ROA, ROE-nya tinggi, tapi dia punya net profit-nya nggak bertumbuh. Ujung-ujungnya sebenarnya net profit sih. Oke. Terima kasih jawabannya. Kemudian dari Kak Eko, Miss, kalau untuk saham di sektor televisi dan hiburan seperti MNC, prospeknya bagaimana ya? Kalau tadi saya jawab yang HKMU dulu ya, HKMU ini saya lupa ngejawab tentang bisnis modelnya dia ya. Jadi sekali lagi kalau buat long term investing, kan kalau tadi ditanyanya untuk apa namanya fundamental, berarti tujuannya untuk long term investing ya. Nah untuk long term investing ini saya lebih seneng, ini kan tadi perusahaan ini HK Metals Utama ya dia ya. Saya lebih senang di sektor consumer good sih. Jadi benar-benar kefilter banget sektor consumer good, kebutuhan dasar dan basic manusia banget gitu. Nah itu yang paling tahan banget di krisis. Kemudian satu lagi selain consumer good, rokok. Ya rokok ini tahan krisis. Jadi meskipun krisis orang masih ngerokok gitu. Jadi kalau yang HKMU Wah, sinyalnya hilang sebentar. Wah, sepertinya ada gangguan yang tak terduga. Coba kita undang lagi Bu Ellen. Sebentar ya teman-teman, harap bersabar. Oke. Sabar ya teman-teman. Oke, sudah. Kembali lagi kita bersama Bu Ellen May. Barusan terputus. Iya. Tadi mana ya? Sampai tanya tapi membalas. Kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya aja apa ya? Ini tadi, ada yang nanya lagi tentang sektor properti. Tadi udah dijawab ya. Sampai kemudian tadi saya rokok tuh. Jadi apa namanya? Kalau ya, jadi perusahaan yang bertahan untuk jangka panjang, yang bertahan tahan banget krisis, itu dari sektor consumer goods, bahkan salah satunya rokok gitu. Perusahaan rokok itu sangat-sangat kebal krisis banget. Dan kalau telekomunikasi sekarang udah mulai lumayan defensif juga gitu. Nah untuk rokok ini
HMSP, GGRM, dia punya fundamental sangat bagus sekali, cuman memang tren harga sahamnya agak melambat ya, beberapa waktu terakhir masih cepat si BCA kalau dia recovery, cuman sekarang dia punya valuasi sangat-sangat discounted banget gitu, lebih dari 40% kalau seingat saya. Nah, tadi habis rokok saya ngebahas apa sih? Oh, Astra, ada yang nanya Astra International. Astra International itu gimana? International, dia punya, di perusahaan ini dia sangat terdiversifikasi. Jadi di dalamnya ada otomotif, kemudian ada agriculture, Spare part, ada batu maksudnya. berat, spare part ya. Nah, kalau saya lihat industri ini, industrinya semuanya merupakan industri yang sekarang ini lagi kena dampak negatif dari COVID-19 ya. Jadi kenapa ya saya investasi di Astra ini? Sebenarnya ini perusahaan bagus, tapi bukan pilihan utama saya berinvestasi karena di dalamnya ada komoditas. Dan kan long term investing saya nggak mau untuk investasi di saham komoditas, sangat cyclical sekali gitu. Jadi kalau perekonomian lagi melambat, ini juga akan kena duluan saham komoditas. Tapi kalau perekonomian lagi naik kencang-kencangnya di siklus di atas. Ketika siklusnya lagi di atas, si Astra ini bakalan bagus banget. Jadi kesimpulannya saat ini masih belum jadi pilihan saya sih. Oke. Baik. Nah, ini untuk teman-teman yang masih pemula nih, Bu Ellen, risiko dari nabung saham atau trading gitu, yang kira-kira bisa, yang apa ya, harus diketahui oleh pemula gitu, supaya nggak terlalu menggebu-gebu. Iya, risiko utama sih udah pasti risiko ini ya, capital loss, kerugian dari turunnya harga saham. Risiko kedua adalah risiko delisting. Oleh karena itu, ketika kita dalam trading saham, trading jangka pendek, kita harus benar-benar memperhatikan likuiditas ya. Biasanya kalau perusahaan ini ada likuiditasnya, bid overnya ada, nah ini bisa diperdagangkan, kita mau keluar juga bisa ya. Nah, untuk yang investasi jangka panjang, untuk menghindari risiko dari delisting itu sendiri, harus cari perusahaan yang memang fundamentalnya bagus. Karena kalau untuk jangka panjang kan kita nggak ngeliatin yang setiap hari ya. Jadi teman-teman harus benar-benar pilih yang fundamentalnya bagus seperti yang tadi saya sebutin itu. Sedangkan kalau untuk trading kan kita cuma jangka pendek ya. Ada yang beberapa hari, kalau kondisi saat ini beberapa hari, ada yang super trader tuh beberapa bulan. Jadi penting adalah kalau untuk trading, lihat likuiditasnya, bid overnya, dan juga supply demand-nya. Selama demand masih lebih besar daripada supply, itu masih oke gitu. Baik. Unilever udah diskon, slightly discounted. Dua perusahaan ini termasuk perusahaan yang premium, sehingga ketika terdiskon pun juga dari harga wajarnya nggak terdiskon dalam-dalam amat gitu. Yang kerja kantor trading investasi ya, dua-duanya bisa sih sebenarnya, dipisahin aja akun sahamnya. Baik. Kemudian apa lagi? Challenge untuk saham dengan kode PGAS itu prospeknya gimana ya? Karena yang kita tahu gas juga kebutuhan masyarakat. Blue gas ya? Jadi Pegas ini perusahaan gas negara, kebutuhan masyarakat juga sih, emang tiap hari orang pakai ya, masyarakat Indonesia. Itu pertanyaan bagus, tapi gas ini kan termasuk salah satu komoditas. Jadi kalau komoditas ini tergantung dari harga komoditasnya juga, dan saya nggak mau tuh investasi jangka panjang di komoditas gitu. Jadi buat trading aja oke sih, dan saat ini kita harus ekstra hati-hati untuk trading karena saya ngelihat tekanan itu udah mulai membesar di market gitu. Sorry, pandangan saya ke sini ini sambil ngelihat chart karena buat ngejam. Oke. Jadi beberapa hari ini indeks Dow Jones dan juga S&P 500 ini juga bergerak stagnan ya, sideways gitu. Ya, jadi kalau terkoreksi, kita libur beberapa hari, ini juga akan nabung kayaknya nabung sentimen negatif gitu loh. Cuman ini saya lihat
dia masih sideways aja. Kita lihat hari ini penutupan di hari Jumat ini gimana gitu. Dan juga di hari Senin nanti. Oke, setelah Lebaran ya. Iya benar. Oke. Kemudian mana lagi nih pertanyaan? Kapan kita bisa take profit ketika long investing dan berapa persen di take-nya? Oke, kalau investasi ya, investasi investasi jangka panjang ini, ya kapan kita bisa take profit saat investasi jangka panjang? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Ada dua cara untuk take profit saat investasi jangka panjang. Cara yang pertama, ketika kita beli saat under value, seperti saat sekarang ini, BRI misalkan under value, kemudian one day dia naik terus, Anda bisa jual ketika dia over value. Artinya apa? Over value itu harga pasar, harga yang ada di pasar, itu melebihi harga wajarnya. Kalau sekarang, harga wajar, ini dia di bawah harga wajarnya ya. Jadi saya akan coba lihat ya harga wajar BRI di harga berapa. Oke, saya akan coba cari untuk harga wajar BRI ya. Oke, BRI di harga seingat saya margin of safety-nya sekitaran masih 40-50-an%. Jadi masih cukup oke gitu, masih cukup oke. Jadi masih discounted dari harga wajarnya tuh kita saat ini di bawah harga wajar tuh sekitar 50-an% gitu. Ini kalau sekarang harga BRI di area 2.480 berarti harga wajarnya sekitaran 5.000. Ya ini discounted banget sih untuk BRI-nya. Andi Kurniawan SODV di sore hari. Ya, diterima. Ini saya tampung dulu. Cara ngitungnya gimana? Itu saya ada jelasin di seminar online diskon Vaganza tanggal 16 Mei kemarin gitu, cara hitung harga wajar. Bagaimana jika kita buatkan buku? Setuju. Ya, join Mtrade aja. Jadi nanti bisa nonton diulang-ulang terus kan rekamannya masuk di Mtrade. Indi ini saham komoditas ya, batu bara. Jadi namanya batu bara ya kita harus ekstra hati-hati. Kita nggak mau investasi di perusahaan komoditas buat trading aja gitu. Oke. Oh, kalau gitu tadi kan Bu Ellen mau giveaway bukunya nih. 3 buku. Iya. Mau dikasih pertanyaan apa ini Mbak Niken? Tuh. Teman-teman siap-siap aja. Ini skemanya gimana nih kita? Nanti yang menang DM saya aja ya. Saya kasih hari ini 10 pemenang deh. 3 dapat buku, untuk 7 yang lainnya dapat hadiah online yang lebih gampang saya ngirimnya gitu ya. 7 orang nanti semua deh 10 orang dapat seminar online saham diskon Vaganza gratis untuk tanggal 30 Mei nanti, belajar tentang tips and trick cara kita tahu saham mana yang naik dan turun dengan menggunakan moving average dan untuk membatasi resikonya. Nah, itu 10 orang saya kasih gratis. Terus kemudian ini ada 3 pemenang yang dapat buku ini ya. Jadi 3 dapat buku dan dapat ini seminar SODV, kemudian 7 yang lainnya dapat SODV gitu. Saya mau Wah, lumayan tuh teman-teman. Ya. Oke. Mau dikasih pertanyaan apa nih Mbak Niken? Terserah Bu Ellen aja deh, saya ngikut aja. Oke, hari ini saya nge-live sama siapa sih? Sama apa nih? Maksudnya Mbak Niken ini dari mana iya. nih? Gitu. Saya editor non-fiksi dari Gramedia Pustaka Utama. Ini banyak yang join dari... Langsung dijawab nih. Dari mana nih? Perusahaan apa nih? Saya nge-live sama siapa nih? Oke. 10 penjawab pertama. 10 penjawab pertama. Okay. Tolong ya yang menang tolong DM saya, karena kalau nggak DM nanti saya susah nih mau bagiin bukunya gimana caranya gitu. Jawabannya harus lengkap ya.
nama saya siapa, editor bidang apa, dan penerbitnya apa. Silakan. Nama dan ini aja kali ya, nama dan dari perusahaan mana gitu. Ini ada Dian Kristi Saragi ya. Ini dapat buku, Anda dapat 1 buku saya dan juga dapat SODV. Terus kemudian Kardo Ya, 80. Ya, Kardo 80 dapat buku dan juga seminar online diskon Vagansa. Terus kemudian ada Naomi Sri dari ya, kemudian Gary ya, 3 tadi dapat buku dan juga dapat SODV ya. Sekarang yang dapat seminar online diskon Vagansa aja siapa? Gary, SH, Wendy ya. Kemudian catat ya teman-teman. Ya, Sani Tokionara kayaknya udah pernah dapat deh. Udah pernah dapat belum sih? Sani _ Tokionara. Terus Andi _ Sagara _Lim dapat SODV. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 orang lagi. Teddy Praniana. Terus kemudian Penny _Permata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 2 orang ya. Risma _ Setia. Terus kemudian Andi _ Julkarnaen. Udah 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat buat pemenang. Thank you semuanya. Ini Oke. Baik teman-teman yang jadi pemenangnya nanti langsung aja DM Bu Ellen di Instagram officialnya ya Bu Ellen, di @ellenmay_official. Baik, kalau begitu makasih sekali sharing ilmunya malam ini Bu Ellen, sangat menyenangkan sekali obrolannya. Dan buat teman-teman yang lain masih bisa kok dapetin bukunya Bu Ellen, langsung aja order di link yang udah ada di bawah ini. Nanti mengarahnya ke gramedia.com ya, bisa juga e-booknya di ebookgramedia.com. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen. Oke, thank you so much Mbak Niken dan semuanya. Ya, nanti Instagram ini akan di live. Salam profit. Ini akan di save kok teman-teman. Jadi tenang aja. Bisa ditonton ulang di IGTV-nya Buku GPU dan di channel YouTube-nya. Bye.